Bu Nina Akbar Tanjung ini teman saya SMP. Apapun yang diterangkan oleh Bapak, Pak, itu tak akan merubah keadaan. Saya yakin mereka itu percaya Bapak punya ijazah asli, percaya. Saya yakin seyakin-yakinnya. Karena targetnya bukan itu, Pak. Targetnya adalah menjatuhkan performa Bapak. Targetnya adalah menjatuhkan Bapak di mata orang-orang yang percaya kepada Bapak. Targetnya adalah menjatuhkan Bapak di mata masyarakat. Karena apa? Bapak itu ancaman, Pak. Ancaman bagi para ambisius jabatan, ambisius kepemimpinan. Karena esok lusa, apa yang Bapak tunjuk, siapa yang Bapak tunjuk untuk jadi presiden, itu bakalan jadi, Pak. Jadi nggak usah terlalu jauh menerangkan hal-hal seperti itu kepada mereka, Pak. Apalagi harus membuktikan ijazah, memperlihatkan ijazah. Percuma, Pak. Karena tujuan mereka hanya menghancurkan popularitas Bapak. Percaya, Pak. Saya meyakini ini semua. Percaya bahwa tujuan mereka adalah menghancurkan popularitas Bapak dan keluarga Bapak yang sudah begitu banyak dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya nggak percaya ketika besok Bapak memperlihatkan ijazah, mereka akan berhenti. Enggak. Terbuktikan bagaimana orang-orang UGM, orang-orang yang punya jabatan di UGM menyatakan bahwa Bapak itu alumni UGM. Seharusnya kan mereka percaya. Rekan-rekan Bapak yang satu fakultas dengan Bapak menceritakan membawa ijazah yang sama dengan Bapak. Seharusnya kan mereka percaya. Tapi mereka tetap tidak percaya. Karena tujuannya bukan itu, Pak. Tujuannya hanya satu, menghancurkan popularitas Bapak, kepercayaan masyarakat kepada Bapak. Jadi apapun yang akan Bapak bicarakan, termasuk pembuktian apapun, percuma, Pak. Dan untuk apa melayani orang-orang seperti itu, Pak? Tidak bermanfaat. Dan akhirnya ketika ketahuan marah-marah orang seperti itu, Pak, dengan berbagai pengakuan seolah-olah bahwa dia adalah yang berjasa, dia adalah yang membantu Bapak sampai duduk di kursi kepresidenan. Pasti seperti itu. Apapun yang akan Bapak lakukan tentang pembuktian dari ijazah Bapak, hal yang percuma. Karena mereka nggak akan percaya. Dan tetap saya yakin ketika misalnya ijazah Bapak berikan kepada mereka, perlihatkanlah, itu tetap akan dicari kelemahannya, akan dicari kekurangannya. Kalau tidak ada kelemahan dan kecurangannya, mereka akan menciptakan kelemahan dan kekurangan untuk terus menyerang dan menyerang. Mau sampai kapan Bapak melayani orang-orang seperti ini? Percuma, Pak. Mending anggap anjing menggonggong, kafilah berlalu. Anggap aja itu anjing, Pak, menggonggong. Berlalu sajalah, Pak. Dan kami menunggu, selalu menunggu loyalitas Bapak, dedikasi Bapak untuk negeri ini. Lebih baik memberikan ide dan saran yang baik, Pak, daripada melayani orang-orang seperti itu. Karena kata saya juga percuma. Sangat-sangat percuma. Karena kalau memang mereka mau berhenti, atau memang tujuan mereka itu di sana, ketika Rektor UGM menyatakan seperti itu bahwa Bapak adalah benar mahasiswa UGM, Fakultas Kehutanan, itu sudah cukup memberikan pembuktian. Tapi
apapun tidak akan bisa diakui oleh mereka. Karena tujuan mereka bukan mencari ijazah Bapak. Mereka hanya sedang mencari-cari terus kesalahan sampai mendoktrin masyarakat untuk percaya bahwa Bapak itu pendusta, pembohong, pembual. Hancurlah popularitas Bapak. Saya yakin itu. Karena apa? Ketika Bapak masih duduk dalam keadaan sehat, siapapun yang Bapak tunjuk untuk jadi presiden, itu bakalan jadi, Pak. Saya yakin itu. Dan mereka tidak mau itu terjadi. Dan mereka itu tidak mau. Mereka terus akan menyerang. Dan bagusnya Bapak tidak layani. Jadi mereka akan kelelahan sendiri, capek sendiri, bingung sendiri, pusing sendiri. Dan tujuan mereka tak akan tercapai, Pak. Saya yakin. Mereka itu kalau mau kita lihat, Pak, zaman 2014 Bapak berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Yang sekarang membenci Bapak itu, dulu itu mendukung Prabowo, Pak. Dulu itu mendukung Prabowo. Sekarang, ketika Prabowo Bapak dukung dan berhasil duduk di kursi nomor 1, mereka menyerang lagi Prabowo dan mendukung Pak Anies. Dan ketika nanti Pak Anies didukung oleh Bapak dan menang, tetap mereka akan menyerang. Karena apa? Kekuasaan mereka seakan-akan terhenti. Lidah kekuatan mereka seakan-akan bisu. Karena apa? Tidak bisa mempengaruhi masyarakat untuk menjadikan pilihannya menjadi pemenang. Itu yang menurut pemikiran saya. Jadi alangkah baiknya kita tidak melayani manusia-manusia cangkir seperti itu, Pak. Lebih baik kita biarkan. Karena bagaimanapun ketika tidak dibiarkan, mereka akan terus menyerang seolah-olah mereka mempunyai peluang. Itu hebatnya dan luar biasanya Bapak dibiarkan. Jadi mereka sekarang itu semakin ketakutan, semakin gelisah, semakin bingung. Pinginnya mereka Bapak itu menyerang balik. Tapi ternyata Bapak tidak melakukan itu. Itu yang membuat mereka kecewa. Jadi seolah-olah mereka adalah memukul air dan nyiprat ke mukanya sendiri. Saya percaya itu, Pak. Dan saya meyakini itu, Pak. Dan memang tidak ada manfaatnya untuk melayani orang-orang seperti itu. Percuma. Karena tidak akan memberikan nilai apapun kepada kita. Terkecuali kerugian itu sendiri. Yakinlah, Pak, mereka hanya sedang membuat popularitas Bapak di mata masyarakat Indonesia, kecintaan masyarakat Indonesia kepada Bapak sedang mereka hapus. Tapi itu tidak pernah terjadi. Sampai kapanpun tak akan terjadi. Karena apa? Karena kepercayaan masyarakat kepada Bapak itu datang dari nurani. Datang dari hati yang bersih. Bukan datang dari ambisi. Itu, Pak. Saya percaya itu. Dan saya meyakinkan bahwa hal itu akan membuat Pak Jokowi semakin melenggang di panggung kemenangan. Dan mereka akan kecewa, terhempas di lumpur kenistaan. Oleh sebab itu, mari jaga NKRI dan kita dukung selalu NKRI harga mati.